Ya, tes. Semoga suara saya semoga kedengaran ya di ruang Zoom ya. Iya. Eh, ya, ada 4 narasumber kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini ada Pak Wilson, ada Ibu Heria Mariati, ada Pak Muhammad Said dari KLHK yang bergabung bersama kita di ruang Zoom. Lalu ada Pak Effendi Buhing. Diskusi ini selain menanggapi film sepanjang 11 menit tadi, kita juga akan banyak berbicara tentang masyarakat hukum adat khususnya di Kinipan. Bagaimana nasib mereka saat ini, upaya apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mendapatkan pengakuan, dan perjuangan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan hutan adatnya, supaya hutan adatnya diakui pemerintah. Dan apa saja yang sudah dilalui mereka. Saya akan langsung nanti sepanjang perjalanan diskusi kita ini, teman-teman yang mau bertanya, saya akan berikan kesempatannya. Untuk yang offline, untuk yang ada di ruangan, nanti akan ada sesi bertanya. Untuk teman-teman di dalam ruang Zoom maupun di YouTube, karena kita live streaming juga, bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti teman-teman panitia akan memberikan dan memilih pertanyaan, mungkin nggak semua ya, sekitar ya 200-an pertanyaan lah yang dipilih ya. Jangan, nanti besok baru selesai. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, silakan. Kalau kita punya waktu, teman-teman di ruang Zoom juga bisa memberikan pertanyaannya langsung kepada narasumber maupun mengungkapkan pendapat ataupun pandangan. Kalau kita masih punya waktu, nanti akan saya berikan kesempatan. Begitu juga teman-teman yang ada di dalam ruangan. Tetapi kita coba memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nanti tiap narasumber saya berikan kesempatan 15 menit untuk berbicara. Setelah semua narasumber selesai berbicara, baru kita akan masuk ke ruang diskusi. Yang pertama ada Pak Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, yang akan mungkin bercerita dan memberikan gambaran sejauh mana perjuangan masyarakat Kinipan bersama teman-teman koalisi ya untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, juga pengakuan hutan adat Laman Kinipan. Saya akan langsung memberikan waktu 15 menit untuk Pak Effendi Buhing. Silakan Pak. Apa Pak Buhing masih bersama kita? Ya. Selamat pagi Pak Buhing. Sehat Pagi, selalu ya Pak. Ya, sehat. silakan Pak. Waktunya 15 menit nih Pak. Oh ya, cukup Saya panjang. catat nih. Cukup panjang. Terima kasih. Ya. Panjang ya Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Muhammad Said. Selamat pagi Pak Effendi. Ya. Ya, perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan untuk mendapatkan haknya itu saya tidak cerita lagi ya, itu panjang betul itu. Tapi yang terakhir ini aja lah, yang update aja. Kita sudah mengajukan 3 kali perbaikan. 3 kali perbaikan untuk pengakuan masyarakat adat. Yang terakhir itu peta. Peta yang kita perbaiki karena permintaan mereka dari skala yang salah, artinya harus berbanding 1:25, minimal 1:25.000. Juga pembagian wilayah adatnya. Jadi itu kita berikan di bulan Maret kemarin. Ya sampai hari ini belum ada jawaban ataupun tanggapan seperti apa tindak lanjut dari pengajuan itu. Panitia yang sudah dibentuk sampai hari ini kita belum pernah diundang untuk rapat. Jadi saya melihat kendalanya ini sepertinya kendala administrasi ya. Administrasi dan juga sumber daya manusia, khususnya kami sendiri yang memang hanya punya keinginan tetapi pengetahuan agak kurang. Oleh sebab itu saya kira tinggal niat aja sebenarnya. Tinggal niat bagaimana supaya mendorong ini segera, artinya jemput bola lah keinginan kita kemarin. Kebetulan terakhir Pak Dir PSKL ada di Kinipan, kemarin kita sampaikan juga seperti itu. Bagaimana ini kita keroyok sama-sama
Nah, ini kita royongan sama-sama agar apa yang menjadi niat baik kita semua ini cepat tercapai. Memang ada masalah-masalah di dalamnya. Saya kira masalah sebesar apapun kalau memang kita ingin menyelesaikannya pasti ada solusinya. Saya yakin itu. Pasti ada solusinya. Misal masalah batas. Batas Karangtaba kan tinggal itu satu-satunya yang menjadi kendala. Dan saya mohon maaf kalau saya mendengar dari pemerintah daerah Kabupaten Mandau itu yang dibesar-besarkan. Yang besar-besar masalah batas. Saya kira mari duduk bersama. Sampai hari ini dari 2018 tidak pernah duduk bersama dengan Karangtaba yang difasilitas oleh pemerintah. Ini seharusnya pemerintah daerah melalui staf kecamatan atau siapapun yang mereka utus duduk bersama dengan Karangtaba. Ayo sama-sama. Jangan nanti sepihak. Ini yang menjadi masalah. Kalau duduk sama-sama saya kira enak saja. Karena budaya di sana bukan cuma orang Kinipan, tapi pada umumnya Kabupaten Mandau adalah bahu bakuba. Artinya musyawarah mufakat. Tapi kalau ini tidak pernah difasilitasi, ya tidak akan selesai-selesai. Dan itu menjadi alasan. Dan kayaknya ini jadi senjata. Ini menjadi senjata. Supaya ya untuk mengulur-ulur waktu ataupun ya menghambat dan sebagainya lah. Ini pikiran negatifnya. Jadi saya juga bingung apa yang terjadi dari keinginan ini untuk merealisasikan lambat betul itu. Salah satunya adalah batas. Kalau masalah yang lain, saya kira tidak terlalu. Misalnya peta tadi sudah kalau misalnya harta kekayaan desa ya bisa dibuktikan. Sejarah juga akan bisa kita buktikan. Kalau batas, ayo duduk sama-sama. Memang itu kami akui masih satu Karangtaba itu. Itu perjalanan pengakuan wilayah adat Kinipan dia tergala di situ. Dan ini sangat kami harapkan. Yang terakhir, masih ada berapa menit waktu saya? Wah, ini masih panjang nih, Pak. Baru okay. menit Saya singkat aja ya. Saya ada 10 menit. Siap. Ya. Nanti sambil bertanya aja, Pak. Iya. Ya, siap. Yang terakhir, ini merupakan bagi kami angin segar lah. Kami berterima kasih dengan Pak Muhammad Said dari KLK. Walaupun secara spesifik bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mandau belum mengakui kami sebagai masyarakat adat, tetapi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kami diberikan pencadangan hutan adat. Artinya secara spesifik kami masyarakat adat benar. Kami adalah masyarakat adat. Walaupun dari pencadangan itu Pak Muhammad Said yang telah kami periksa dan kami teliti, banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita bicarakan panjang. Jangan kita menambah konflik baru. Salah satunya yang perlu dicatat, bahwa pencadangan hutan adat itu di luar konsesi. Di luar konsesi yang diberikan kepada Amprah Mitra Jaya, perusahaan kayu, IUPH Hutan Alam, dengan SML. Nah, sementara itu yang menjadi persoalan kita yang kami sayang. Kalau yang di luar konsesi, mereka pun tidak akan berani. Dan kami pun juga tidak akan memanfaatkan yang di luar untuk hal-hal ini. Yang kami sayang ini adalah yang di konsesinya diberikan kepada perusahaan, baik itu kayu maupun sawit, tetapi justru itu tetap diberikan. Kenapa itu tidak diberikan kepada kami? Ya tadi kami paham bahwa mungkin salah satunya adalah batas tadi. Tapi kalau untuk Amprah Mitra Jaya yang diberikan izinnya hutan alam itu, saya kira itu daerah timur dan arah ke selatan. Jadi agak jauh. Kalau SML ya di ini. Nah, masalahnya kenapa hutan ini yang kami sayang diberikan konsesinya kepada mereka sementara kami sayang? Ya saya paham karena kan tidak akan ada izin di atas izin. Ini tergantung pada pemerintah daerah. Bagaimana ini? Kami menyintai alam kami, menyintai hutan kami. Konsesinya diberikan kepada lain dan diberikan oleh KLHK di luar konsesi. Dan itu kan sangat kecil. Pertama. Yang kedua, bahwa kami yang digunakan oleh KLHK itu adalah peta indikatif, bukan peta partisipatif. Sementara seharusnya hanya tinggal Karangtaba. Katakanlah di situ ada 5 desa yang berbatasan, 1 desa Karangtaba yang belum sepakat. Tetapi itu bisa menjadikan indikator untuk peta partisipatif yang dipakai. Kenapa memakai peta indikatif? Peta indikatif kan setelah kita overlay, ternyata kami mengambil hak orang. Ada yang hak orang dan ada juga yang kami yang dirugikan. Nah ini kan masalah lagi, akan timbul konflik di belakang hari. Kinipan
mengklaim wilayah orang. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Ini karena memakai perda indikatif. Seharusnya memakai perda partisipatif yang ada sudah 5 desa yang sepakat. Hanya tinggal 1 desa Karangtaba. Nah, kan bisa kita manfaatkan itu. Nah, ini akan persoalan-persoalan yang cukup panjang saya kira dan akan semakin sulit. Nah, semakin sulit. Tapi saya yakinnya kalau pemerintah daerah dan juga dari bapak-bapak yang di KLHK, kita duduk sama-sama, ayo kita selesaikan masalah ini. Saya yakin intinya kini Pan menyayangi hutannya yang konsesinya sudah diberikan kepada pihak lain. Oke lah, kalau misalnya SML yang sudah keterlanjuran tadi, maka ya oke lah, sisa hutannya itu, yang sisanya ini yang kita pertahankan. Kalau Amprah Mitra Jaya itu kan baru sekali. Nah, ini yang kami sayang dan justru itu yang betul kami sayang hutan itu. Kalau itu konsesi diberikan kami hanya 6.800 itu, kalau kita cek Pak di lapangan 6.800 hektar itu adalah bukan hutan alam. Itu sudah ada kampung buah namanya. Sudah ada bekas ladang. Sudah ada. Ini konflik lagi kami di masyarakat. Konflik lagi kami di masyarakat karena mengklaim hutan adat ternyata itu bekas ladangnya, kebun rotannya, kebun karetnya, kebun duriannya. Nah, ini kan persoalan lagi. Nah, jadi di situ yang untuk di hutan adatnya ya. Nah, tapi pada bagaimanapun intinya bahwa kami merasa berterima kasih walaupun tidak seberapa, bahwa kami diakui. Itu diakui bahwa kami punya hak-hak adat. Termasuk hutan adat walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita duduk sama-sama seperti apa untuk bagaimana hutan adat ini yang sebenarnya bukan itu yang kami inginkan, tetapi yang konsesinya diberikan kepada Amprah Mitra Jaya dan kepada SML yang masih sisanya itu yang kami inginkan. Mungkin itu ya, nanti bisa kita untuk bertanya jawab saja. Saya kalau cerita yang apalagi dari 2005 ya, saya sudah agak lupa-lupa juga. Tapi harapan kita ini khususnya dengan keluarnya SK pencadangan hutan adat ini agak ada lampu terang buat kami, penyemangat. Kami berterima kasih dengan KLHK. Kemarin pun saya sudah sempat sampaikan bahwa ini akan kami pelajari, akan kami sampaikan, akan kami rapatkan, akan kami suarakan seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini cukup bagus bagi kami, tetapi ada perbaikan dan ada yang perlu kita bicarakan supaya tujuan kita tidak mengurangi konflik, tapi nanti jangan sampai terjadi konflik baru. Mungkin itu. Terima kasih. Harapan kami untuk wilayah adat, saya kira ini tinggal niat baik pemerintah daerah saja. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Tinggal satu itu jangan menjadi alasan. Yaitu batas Karangtaba itu jangan menjadi alasan dan itu menjadi senjata untuk menghambat atau menghalangi kami. Tapi mari bawa tokoh-tokoh Karangtaba, desa Karangtaba dengan desa Kinipa duduk sama-sama. Kamu perlu di lapangan. Ayo kita bicara. Satu suku, satu sungai, satu keluarga, masa tidak bisa. Ini yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Malahan kan Pak Bupati dari sendiri dia memutuskan sendiri yang kemarin kita tolak di Kemendagri. Jadi itu terima kasih. Untuk sementara itu saja dulu. Masyarakat adat yang di provinsi, maka kewenangannya itu ada di pusat. Jadi begitu Pak, belum masuk, Kementerian LHK belum masuk di dalam proses pemberian pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Tentu di dalam pemberian pengakuan ini, di samping sebagai subjek masyarakat hukum adat, tentu juga wilayah masyarakat adatnya. Berikutnya, nah kalau bicara mengenai hutan adat, ya, itu di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 diatur bahwa yang namanya hutan adat ini kriterianya adalah, yang pertama adalah berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Effendi, ini kan yang mengganjal ini masih terkait dengan wilayah ini. Ya. Nah, di sini jelas bahwa hutan adat itu ditetapkan di dalam wilayah masyarakat hukum adatnya. Dengan demikian, maka mutlak harus ditentukan dulu. Kita harus, Kementerian LHK harus diberikan dokumen yang menunjukkan mengenai di mana wilayah masyarakat hukum adatnya, yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa
areal berhutan di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang berhutan, ya sekali lagi, areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal masyarakat adat yang bersangkutan. Itulah yang ditetapkan sebagai hutan adat. Kemudian yang ketiga kriterianya, bisa berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara. Kemudian yang keempat adalah bahwa masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kriteria yang keempat ini mensyaratkan bahwa subjek masyarakat hukum adat memang punya interaksi dengan wilayah adatnya berikut segala yang ada di dalam wilayah adat yang bersangkutan. Jadi itu yang saya sampaikan terkait dengan yang pertama, bentuk hukum dari pengakuan masyarakat adat. Kemudian di dalam wilayah masyarakat adat itu ada yang akan ditetapkan menjadi hutan adat, kriterianya seperti yang bisa kita lihat di paparan saya ini, di dalam pasal 236 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021. Nah, tadi Pak Effendi Buing sudah menyampaikan sedikit, ini mekanisme di dalam penetapan status hutan adat. Jadi informasi mengenai keberadaan wilayah masyarakat hukum adat dalam hal ini masyarakat adat Desa Kinipan itu sudah tentu kita sudah memahami itu. Kemarin ketika kami bertemu dengan Pak Effendi Buing dan kawan-kawan yang dari Kinipan yang datang ke kantor kami, sudah disampaikan bahwa peraturan daerahnya pada saat ini juga sedang dalam proses. Peraturan daerah untuk mengenai tata cara pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Lamandau. Nah, dalam rangka ini, pemerintah Kabupaten Lamandau sebenarnya, seperti yang disampaikan tadi, telah membentuk panitia sebenarnya untuk melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi. Tadi sudah dijelaskan dan sudah cukup lama, sempat juga ada proses, ada masalah hukum terkait dengan ini, karena dari masyarakat sudah menyampaikan, tetapi beberapa waktu yang lalu ternyata tidak segera direspon, sehingga memang dari pihak masyarakat waktu itu mempertanyakan kepada pemerintah kabupaten. Nah, kemudian panitia ini sudah mencoba bekerja, dan dalam pekerjaan panitia menurut data yang kami peroleh, itu disampaikan bahwa dokumen yang disampaikan oleh masyarakat yang diminta oleh panitia, dinyatakan bahwa sebagian memang tidak lengkap dan sebagian tidak memenuhi persyaratan. Nah, inilah maka kami datang ke Kinipan. Bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada awal-awal tahun 2019. Kami terutama dari pemerintah provinsi menyurati pemerintah kabupaten kota untuk segera membentuk panitia masyarakat adat yang berada di wilayah kabupaten kota masing-masing. Nah, dalam hal ini pun masih banyak kabupaten yang belum merespon secara cepat akan terbentuknya panitia masyarakat hukum adat tersebut. Nah, sampai saat ini pun kondisinya di kita di Kalimantan Tengah ini ada sebagian juga kabupaten yang belum terbentuk panitia masyarakat hukum adat. Bahkan ada pelaksanaan kegiatannya yang tidak permanen, dalam arti permanen di sini dilaksanakan tim dalam kurun waktu 1 atau sampai 5 tahun, tapi setiap tahun menurut kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten. Jadi saya pikir dari apa yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang di Kanipan ini tidak juga terlambat sebenarnya, karena kita masih dalam berproses, karena teman-teman di kabupaten juga dalam berproses juga di dalam kepenelitian mereka, terlebih juga keterbatasan dari sumber dana dan sumber daya dari aparat yang ada, karena kita tahu juga di dalam identifikasi dan verifikasi itu juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan terkait baik itu peta indikatifnya maupun dari aturan-aturan yang berhubungan dengan keberadaan usulan dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan hutan adat yang dalam hal ini berproses itu juga
salah satu langkah baik, ada angin segar yang harus ditindaklanjuti oleh baik masyarakat maupun dari pemerintah Kabupaten Lamandau. Dan kami sebagai dalam hal ini pemerintah provinsi juga mendorong akan hal itu supaya masyarakat hukum adat yang berada di Kanipan secara keberadaannya segera ditindaklanjuti supaya mereka bisa mengusulkan hutan adat yang diidam-idamkan mereka. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Juga memperhatikan tadi dari film itu. Jadi dari film itu tadi memang banyak harapan yang disampaikan oleh ibu-ibu di sana supaya mereka bisa mempunyai hutan adat yang mereka kelola. Tetapi dari prosesnya yang harus memang kita dorong bersama untuk bisa membantu mereka merealisasi keinginannya. Hutan adat tidak akan ada mereka miliki secara aturan apabila mereka belum diakui secara aturan juga masyarakat hukum adatnya, karena kita diatur oleh peraturan, bukan diatur oleh keinginan ya. Karena yang mengatur semuanya itu di dalam kita berbangsa dan bernegara ini adalah aturan-aturan yang ada dibuat oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lalu terkait juga tadi yang disampaikan dari Bapak Muhammad Syahid tadi juga raperda terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Kabupaten Lamandau. Informasi terakhir yang saya tahu bahwa mereka dalam berproses untuk ditetapkan menjadi perda. Mudah-mudahan juga tahun ini bisa terrealisasi dengan baik untuk raperda itu menjadi perda terkait perlindungan dan pengakuan dari masyarakat adat Kabupaten Lamandau ini. Karena saya tahu karena tahun kemarin kita ada sosialisasi di sana, begitu banyak antusias dari Dama maupun dari pihak kecamatan untuk di wilayah mereka ada komunitas masyarakat hukum adat. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa mendorong mereka di sana juga diberi ruang untuk bisa ada waktu untuk dibina mereka di sana bagaimana proses dan tata cara, karena kita pemerintah provinsi pun saat ini sudah membuat satu pedoman atau tata cara Pak terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Ini pun dasar kita berdasarkan dari aturan juga Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana tugas kita dalam hal ini kebijakan dari pemerintah karena supaya memudahkan sebenarnya dari penelitian-penelitian di daerah bisa mempedomani ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Pak Wilson. Masih ada waktu 7 menit karena ada Pak Sekretaris Daerah nih. Mungkin Bapak ada mau tambahan Pak? Ada yang mau disampaikan? Kalau enggak sih saya tanya jadinya nanti Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Walaupun ini bukan konsep yang disiapkan dari kantor, tapi berdasarkan pengalaman, baik itu pendampingan oleh Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dulu. Sekarang ada hadir nggak Aman biasanya? Ada di ruang Zoom ada. Oh, di ruang Zoom ya. Artinya gini, saya menyoroti sisi lainnya dari pendampingan untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Betapa pentingnya teman-teman yang bergerak dalam pendampingan ini untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan masyarakat hukum adat. Ini pengalaman aja sih. Dari dulu kebetulan kami juga ditugaskan di bagian yang mengurusi masyarakat hukum adat. Pak Dadut dan teman-teman Abdon gitu getol, dan sekarang kayaknya malah surut gitu, adanya ada kekecewaan dengan kebijakan pusat yang sedikit mengabaikan hukum adat, hingga juga peraturan undang-undang
Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hukum Adat di tingkat nasional hanya bisa sampai masuk ke yang undang-undang yang diprioritaskan gitu, dibahas di DPR, prolegnas keluar masuk, dan itu juga keluar masuk, artinya tahun ini prolegnas, nanti ganti DPR, tidak masuk lagi. Sampai sekarang perkembangan itu juga penting untuk dicermati. Begitu juga di daerah, walaupun sudah masuk sebagai inisiasi DPR, yang terdak di provinsi itu kan dulunya inisiasi maunya masuk ke inisiasi Pemda. Nah ini kan inisiasi DPR, harusnya kuat kan, karena mereka yang akan menggodok dan memutuskan. Tapi sampai sekarang pun tidak jalan-jalan. Ya, nah, belum selesai dibahas ya Pak ya? Iya, bahasanya udah hampir 10 tahun dari zaman Pak Swido dulu mengeluarkan ide rancangan awalnya untuk perda itu, walaupun sangat rumit dan detil, bergerak. Habis itu Pak Swido meninggal, ada teman-teman Dadut dulu dengan teman-teman Kumham untuk memfasilitasi perda itu, sampai akhirnya ditarik oleh DPR. Kemajuannya kok tidak ada progres yang jelas, artinya tarik ulur, maju mundur sampai sekarang. Nah ini mungkin yang jadi sorotan saya, apalagi ada kewajiban perda di kabupaten untuk sebagai alas pengakuan MHA. Karena itu saya menyoroti sih, pendampingan ini masih panjang buat teman-teman yang bergerak di pendampingan masyarakat hukum adat. Kemarin sebentar lagi ada waktunya. Kebetulan saya pas Pak Effendi Buing kemarin menerima pengakuan pencadangan tadi, kami ke Jakarta juga mewakili Kadis untuk mempercepat proses di masyarakat hukum adat rungan. Rungan ini ada 2, dari kota dan Gunung Mas. Ya, lintas ya Pak, makanya di daerah provinsi. Daerah provinsi. Walaupun masih dalam proses teknis, tapi ada titik terang dari Pak Said juga kemarin bahwa sudah dikeluarkan terobosan-terobosan yang bisa mempercepat, paling tidak tahapannya bukan pengakuan dulu, ada pencadangan, kedua saya lupa namanya, baru pengakuan. Itu ada tahapan-tahapan yang diberikan kelonggaran oleh KLHK, sehingga ini saya harapkan juga bisa mendorong teman-teman baik Pemda maupun pendamping maupun masyarakat hukum adat sendiri tetap punya semangat untuk berjuang mengakui akan adanya pengakuan masyarakat hukum adat ke depannya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sekretaris DLH Provinsi. Ya, saya juga jadi ingat, karena di provinsi juga baru juga sebenarnya dibentuk panitia masyarakat hukum adat ya, sekitar 2018 mungkin ya Pak ya, 2017, 2019. Oh ya, dan sekarang masih menggodok. Saya pikir itu juga perlu saling mendorong ini kayaknya, provinsi dan kabupaten ya, bukan hanya saling melempar nih bola panasnya kemana gitu, ini tanggung jawab siapa, tapi saya pikir ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oke, narasumber yang keempat, yang terakhir Ibu Heria Mariati dari Universitas Palangkaraya. Bu, mungkin bisa pertanyaan pemantiknya mungkin akan apa sejauh mana sih peluang MHA itu mendapat pengakuan, dan kalau dilihat dari undang-undang atau konstitusi kita, apakah sebenarnya sudah ada selipan-selipan yang sebenarnya negara sudah mengakui melalui konstitusi itu gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebentar, saya ambil mic-nya. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk para narasumber yang lainnya. Saya Ibu Heria Mariati, saya dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya yang juga diminta hari ini untuk memberikan masukan tanggapan terkait dengan talkshow kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini.
Kalau kita bicara regulasi, sebenarnya idealnya adalah ketika kita bicara pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu dituangkan ke dalam sebuah aturan atau regulasi. Nah, kalau untuk level undang-undang dasarnya kita sudah punya, jadi dari konstitusinya kita sudah ada pengakuan masyarakat hukum adat itu di ketentuan pasal 18B ayat 2. Jadi kita ini sebenarnya keberadaannya untuk masyarakat hukum adat itu sudah diakui oleh landasan konstitusional hukum tertinggi kita sebagai dasar dari Pancasila. Nah, hanya saja kemudian pengakuan itu menjadi sebuah persyaratan. Nah, persyaratan itu kemudian bermunculanlah pada beberapa level peraturan perundang-undangan. Jadi saya tidak bicara hanya undang-undang ya, karena kalau kita bicara peraturan perundang-undangan itu di dalamnya masuk undang-undang dasar, undang-undang, PP, permen, perpres, itu masuk semua di level peraturan perundang-undangan. Artinya kemudian yang dipersyaratkan lagi adalah ketika itu pengakuannya menjadi bersyarat, ingin diususun undang-undang tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, tahun kemarin dia ternyata dikeluarkan dari prolegnas, jadi tidak dibahas. Nah, sebelumnya dibahas kental. Jadi isu-isunya adalah bahwa undang-undang masyarakat hukum adatnya ini segera disahkan. Tapi ternyata ketika masuk COVID, tiba-tiba itu dikeluarkan dari prolegnas. Nah, rencananya mungkin tahun ini akan diusulkan kembali. Nah, kemudian pada level daerah sebenarnya sudah disusun peraturan daerah terkait tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Pengakuan dulu ya, karena kita mengikuti dari Undang-Undang Dasar 45. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jadi kalau tidak salah itu ada sekitar 6 perda yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dalam menyusun peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Itu pada level daerah. Nah, kemudian pada level peraturan Menteri Dalam Negeri dipersyaratkan lagi bahwa untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu harus dituangkan ke dalam surat keputusan bupati atau wali kota. Itu di Permendagri 52 tahun 2014. Jadi persyaratan pengakuan tadi itu bermunculan pada regulasi-regulasi yang lain. Masuk lagi Anda ke Undang-Undang Kehutanan di pasal 67 ayat yang kedua. Di situ dipersyaratkan lagi ditetapkan dengan peraturan daerah. Masuk di Permen LHK, jadi sebelum UU CK muncul, jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 itu muncul, pengaturan tentang hutan adat itu juga ada, itu di Permen LHK yang terakhir itu kalau tidak salah di 2019 ya. Di 2019 itu persyaratannya adalah kalau dia berada pada hutan negara itu dengan perda, tapi kalau dia di luar hutan negara itu dengan peraturan daerah atau surat keputusan bupati atau wali kota atau kepala daerah dari wilayah daerah yang bersangkutan. Nah, persoalannya di sini adalah sebenarnya begini. Ketika tadi kasus yang sudah disampaikan oleh Bapak Effendi Buing bahwa mereka ingin berjuang untuk mendapatkan penetapan atas hutan adatnya, ternyata ada persyaratan dalam penetapan hutan adat itu harus ada pengakuan terlebih dahulu terhadap masyarakat hukum adatnya, ya, pengakuan dan perlindungannya. Nah, itu tidak didapatkan oleh masyarakat hukum adat di Lamandau. Berbicara di Permendagri 52 tahun 2014, di situ ada unsur-unsur untuk bisa menetapkan mereka, dan saya berbicara di sini bahwa Lamandau itu sebenarnya memenuhi unsur-unsur tersebut. Tetapi sampai hari ini apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan minimal surat keputusan dari bupati atau kepala daerahnya untuk pengakuan mereka itu belum didapatkan. Ya. Nah, syarat yang berikutnya adalah ketika untuk bisa menetapkan mereka perlu dibentuk adanya panitia masyarakat hukum adat
Untuk melakukan apa? Identifikasi, verifikasi, validasi, sampai pada akhirnya nanti baru bisa ditetapkan. Jadi prosesnya itu tidak mudah. Dari konstitusi dasar tadi yang sudah bilang bahwa Anda ini diakui loh. Tapi kemudian pengakuan ini menjadi sebuah pengakuan bersyarat. Nah, persyaratannya tadi karena suka tidak suka kita di NKRI bermunculanlah tadi pada level regulasi. Nah, tujuan saya di sini adalah ingin menyampaikan bahwa terkait untuk hutan adat itu sendiri memang ada banyak regulasi yang sudah dikeluarkan, dan itu kemarin yang 2019 dicabut dengan UU-CK ya 11 tahun 2020, kemudian dikeluarkan PP 23 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan kehutanan. Jadi dia mencabut PP Permen HK tentang perhutanan sosial tadi, tentang hutan adat tadi ya, tentang hutan adat tadi. Kemudian produk dari PP 23 tahun 2021 tadi mengeluarkan salah satunya adalah Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Itu tentang perhutanan sosial yang di dalamnya ada skema hutan adatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mencermati bahwa ada banyak regulasi yang mengatur ini. Tetapi kalau kita mencermati isinya, memang ada beberapa yang mirip dengan ketentuan Permen HK yang sudah dicabut. Nah, celakanya adalah ketika ada uji material terhadap UU-CK di 11 tahun 2020 yang ternyata kemudian menyatakan bahwa pembentukan dari UU-CK itu adalah inkonstitusional bersyarat. Ya. Artinya apa? Yang dilanggar itu pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang terjadi apa? UU-CK berlaku tapi tidak memiliki kekuatan mengikat. Ya. Artinya sebenarnya kalau bahasa kasarnya kita, kalau orang hukum, itu tidak berlaku. Perbaiki dulu. Nah, kemudian dibunyi amar putusan MK selanjutnya adalah bahwa produk PP kemudian turunannya itu juga ditunda pemberlakuannya. Berarti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Perbaiki dulu proses pembentukannya. Mengapa? Karena memasukkan metode omnibus law ke dalam undang-undang di Indonesia, dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, memang baru-baru ini baru keluar ya Bapak Ibu sekalian perubahan kedua nomor 13 tahun 2022. Jadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi perbaiki dulu nih amar putusannya MK, UU-CK-nya tadi yang juga di dalamnya ada Permen LHK tadi tentang perhutanan sosial yang di dalamnya juga tentang hutan adat tadi. Nah, ini sudah dikeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 sebagai perubahan kedua. Ya, jadi memasukkan metode omnibus law tadi ke dalam sistem hukum. Nah, sekarang karena level saya bukan pemerintah, saya akademisi, jadi saya berdiri pada dua kaki, ya. Kalau pada level pemerintah, mereka menyatakan bahwa UU-CK itu masih berlaku. Berarti termasuk PP, Permen LHK itu berlaku. Tetapi pada versi non-pemerintah, UU-CK itu diperbaiki dulu, baik formalnya sampai nanti kepada materialnya. Nah, sekarang kita berdiri pada yang mana dulu? Pada level pemerintah atau pada level non-pemerintah? Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena ini kaitannya juga dengan tadi permohonan penetapan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Kinipan, ya, di Kabupaten Mandau. Nah, apakah ini akan diproses oleh pemerintah atau ditunda dulu? Ya, karena perbaikan dari UU-CK tadi.
termasuk dengan produk-produknya yang ditunda pemberlakuannya. Ya, walaupun saya lihat isinya juga tidak terlalu berbeda ya sebenarnya dengan yang sebelumnya. Nah, hanya saja kan karena kita sudah mengganti regulasi itu, berarti yang kita harus perhatikan adalah regulasi yang baru ya. Lex superiori derogat legi inferiori atau lex posteriori derogat legi priori. Jadi aturan yang baru itu akan mengenyampingkan aturan yang lama. Nah, ini harus kita perhatikan kalau kita berbicara tentang tadi usulan penetapan hutan adat dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau. Nah, kecuali kalau memang tidak ada perbaikan sama sekali terhadap UUJK, berarti dikembalikan ke undang-undang yang lama. Berarti yang dipakai adalah regulasi yang lama. Nah, tapi ini ada perbaikan rupanya dari pemerintah untuk formilnya dulu. Nah, kenapa? Karena kemarin dari MK sendiri menyebutkan bahwa dari membentuknya aja udah keliru, berarti kan dalamnya pasti ada yang tidak pas. Nah, sebelum ada uji-uji material lain terhadap materi, akhirnya diputuskan bahwa ini baru kasus pertama kali ya di Indonesia ya, bahwa MK itu memutuskan uji material dari sisi pembentukannya. Baru kasusnya baru pertama ini ya, putusan MK itu yang menyebutkan bahwa ini undang-undang ini salah loh dibuatnya karena tidak mengikuti sistem hukum di Indonesia. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ketika kita membahas tentang bagaimana kita menetapkan masyarakat hukum adatnya, kemudian sampai nanti dengan penetapan hutan adatnya di level aturan dulu. Jadi supaya kita tidak menyalahi ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena di sini saya diminta dari akademisi, jadi saya akan menjelaskan dulu pada level tersebut. Nah, pada level kasus yang di Kinipan, memang yang disampaikan oleh Pak Effendi Buhri tadi itu tepat ya. Jadi sebenarnya tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa kewenangan dari pemerintah daerah itu adalah memfasilitasi ya, karena kami juga terlibat dalam penyusunan perda. Kami sering mendapatkan di masyarakat itu memang mereka belum paham ya, karena di situ misalnya sejarah masyarakat hukum adat. Berarti kan kita harus menceritakan nih ya, kemudian batasnya, wilayahnya, kemudian benda-benda adatnya, termasuk juga kelembagaannya. Nah, itu yang harus diinventarisir. Nah, mereka kadang-kadang nggak paham bagaimana menuangkannya itu, sementara itu harus ditulis ya. Karena kita jujur saja kalau hukum adat kan hukum yang tidak tertulis ya. Nah, tetapi yang dibutuhkan ini adalah sekarang cerita kamu ini sebagai masyarakat hukum adat itu seperti apa, tuangkan. Nah, ini yang harus difasilitasi. Siapa yang bisa memfasilitasi ini? Ya pemerintah daerah. Biar supaya apa? Biar supaya sama-sama paham bahwa di sini memang ada yang tadi disyaratkan oleh undang-undang tadi ya, terkait dengan identifikasi masyarakat hukum adatnya. Nah, itu yang harus dicermati lagi ketika kita bicara kasus yang tadi. Nah, ini sudah ada ya progres kemajuannya. Kalau dilihat tadi, bahkan sudah dari kementerian turun ke lokasi. Saya rasa itu juga sudah apresiasi besar dari pemerintah, baik itu pemerintah mungkin pemerintah daerah ya, mungkin yang masih belum ya. Karena sebenarnya dibutuhkan mereka ini adalah SK-nya ya, SK tentang penetapan mereka. Kami ini ada loh. Nah, itu yang dibutuhkan karena ini sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan hutan adatnya tadi. Nah, gimana subjeknya nggak diakui ya, kalau misalnya subjeknya aja belum mendapatkan legalitas, gimana objeknya bisa dilindungi ya? Karena memang pengakuan yang ada ini adalah pengakuan subjektif. Yang objektifnya ini belum dilindungi. Padahal Undang-Undang Dasar 45 tadi kan ngomong negara itu mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Ya, mungkin di situ. Masih ada 1 menit lagi. 1 menit. Malah panjang saya. Nah, itu jadi mengakui tentang hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Ya, Anda bicara teorinya, teori Eugen Ehrlich ya, jadi the living law, di hukum yang hidup. Berarti kan hukum yang ada di masyarakat itu, dan masyarakat hukum adat di Kinipan memiliki itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dulu. Peluangnya
harusnya besar itu ya. Besar Karena karena tadi Ibu menyampaikan masyarakat di Lamandau itu sangat memenuhi Iya. unsur-unsur masyarakat adat. Saya Iya. pikir nggak di Lamandau lah, Iya. dari seluruh Iya. Kalimantan. Karena usulan itu sebenarnya kalau kita bicara itu Pak, Sukamara itu kan kalau nggak salah mereka juga punya usulan 8 hutan adat. Kemudian di Kabupaten Pulang Pisau itu kemarin ada 5 ya kalau nggak salah. Baru itu satu usulan. tapi ya. Tapi baru 1 yang bisa keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, nanti kita lanjut ke diskusi, kemudian rame kayaknya. Bagi beberapa sesi pertanyaan, saya utamakan dulu teman-teman yang hadir di dalam ruangan ini, baru nanti teman-teman panitia bisa mungkin kalau ada pertanyaan di ruang Zoom bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Begitu juga teman-teman yang menyaksikan di kanal YouTube ya atau media sosial Save Our Borneo bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman panitia. Nah, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dulu ke teman-teman yang ada di dalam ruangan untuk bertanya ke narasumber yang ada di depan maupun di ruangan Zoom. Karena Pak Said dan Pak Buhing masih ada bersama kita. Silakan teman-teman. Silakan angkat tangannya. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, jadi gimana? Saya aja yang nanya jadi apa? Di ruang Zoom ada nggak? Ada yang raise hand nggak di ruang Zoom? Oke, ya. Oh, ini ada pertanyaan ini dari Bayu untuk Pak Said. Secara aturan, apakah dimungkinkan hutan adat berada di atas area konsesi, khususnya di izin kehutanan? Apakah pencadangan hutan adat bisa diusulkan di atas izin konsesi? Lalu bagaimana terkait wilayah adat dan hutan adat yang diusulkan berada antar provinsi? Kewenangan siapa yang memberikan pengakuannya? Ini untuk Pak Said, tapi nanti mungkin juga bisa ditambahkan Pak Wilson. Lalu ada pertanyaan juga untuk Pak Wilson nih Pak. Dalam konteks pengakuan MHA, masyarakat hukum adat, tidak perlu satu perda atau SK gubernur atau bupati untuk mengakui satu MHA, tapi bisa mencakup keseluruhan pengakuan MHA dalam satu provinsi atau kabupaten. Apa upaya atau inisiatif Pemprov dalam mendorong percepatan pengakuan MHA di Kalteng? Karena tadi disampaikan bahwa proses di kabupaten kota masih terkesan lambat dan bahkan belum ada yang merespon. Oke, itu kira-kira pertanyaannya. Mungkin ke Pak Said dulu nih Pak. Apakah mungkin hutan adat berada di atas area konsesi khususnya di izin? Maaf, suaranya tidak terdengar Pak Gatot. Oh iya, semoga ini kedengaran ya Pak ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bayu di Palangkaraya. Secara aturan, apakah dimungkinkan hutan adat berada di atas area konsesi khususnya di izin kehutanan? Apakah pencadangan hutan adat bisa diusulkan di atas izin konsesi? Lalu bagaimana terkait wilayah adat dan hutan adat yang diusulkan berada di antara provinsi? Kewenangan siapa yang memberikan pengakuannya? Itu Pak, pertanyaannya Pak. Silakan Pak Said. Baik, tadi Pak Sekretaris DLH Provinsi ya, kebetulan baru beberapa hari yang lalu memang kami bertemu di Jakarta terkait dengan rungan ya. Di kesempatan tersebut sempat ditanyakan juga mengenai persyaratan perlunya persetujuan dari untuk mengenai wilayah masyarakat adat itu dari pihak lain. Waktu itu teman-teman di daerah menyampaikan pertanyaan maksud dari ketentuan perlunya persetujuan dari pihak yang berbatasan. Jadi saya tegaskan bahwa persetujuan dimaksud bukan dari persetujuan pemegang konsesi, tetapi persetujuan dari pihak masyarakat hukum adat yang berbatasan, bukan dengan pemegang konsesi. Itu yang saya tegaskan kemarin. Nah, kalau terkait dengan penetapan hutan adat, kriterianya seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah yang pertama ada di dalam wilayah masyarakat adat. Jadi penting di tahap awal menetapkan di mana batas-batas wilayah masyarakat adatnya. Kemudian ketentuan yang mengatur bahwa di dalam wilayah adat
yang merupakan areal berhutan, itulah yang ditetapkan menjadi hutan adat. Itu saja kriterianya. Bagaimana kalau ada konsesi? Tidak otomatis bahwa baik adat maupun konsesi saling menegasikan, tidak. Harapan kita bahwa antara pemangku adat dengan pemegang konsesi, sepanjang memang dimungkinkan mereka itu bisa berkolaborasi, ada kesepahaman. Kalau sebelum adanya pengakuan atau penetapan hutan adat, biasanya pemegang konsesi melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan kemungkinan dari adanya hak-hak masyarakat adat yang ada di dalam konsesinya. Tetapi begitu ditetapkan menjadi hutan adat, maka tidak cukup pemegang konsesi hanya bekerja berdasarkan rencana kerja yang disahkan oleh kehutanan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perizinan kehutanan. Jadi kalau itu ditetapkan hutan adatnya, kita beri kesempatan kepada pemegang konsesi untuk bisa melakukan negosiasi dengan pemangku adat. Kalau misalnya ada kesepahaman untuk bisa bersama-sama, ya silakan. Dia harus tunduk kepada aturan adat yang ada di dalam konsesinya. Tapi kalau tidak, maka disitulah diputuskan bahwa ya memang area kerjanya harus dikurangi. Tetapi situasinya kalau sudah ada pengakuan dan penetapan hutan adatnya, jangan dibalik lagi bahwa nanti kalau sudah ada penetapan hutan adat, yang menjadi tuan rumah di situ adalah pemangku adat, bukan pemegang konsesi. Ya, karena kadang-kadang yang seperti ini, pemegang konsesi merasa dia yang punya areal. Tidak, kalau sudah ditetapkan hutan adatnya, maka yang punya hak di situ adalah pemangku adatnya, sedangkan pemegang konsesi yang harus menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan adat yang ada. Jadi kalau ditanya, sebenarnya tidak ada yang mengharuskan bahwa harus di dalam atau di luar konsesi. Yang ada adalah masyarakat adat sebagai subjek diakui dan kemudian wilayahnya ditetapkan. Nanti kalau ada konsesi di dalamnya, baik AGU atau apapun yang ada di dalamnya, itu harus menyesuaikan dengan penetapan hutan yang ada di dalam wilayah adatnya. Saya kira begitu, Pak Moderator. Sedikit saya mau menyambung juga tadi Bu Eri ditanyakan mengenai apakah kemungkinannya, tadi saya belum sempat merespon pertanyaan itu ya. Peluang untuk bisa mendapatkan hutan adat. Saya ingin menyampaikan di dalam bahan yang saya kirim kepada panitia, bahan lengkap saya itu, sangat terbuka peluang untuk mendapatkan penetapan hutan adat. Sampai dengan saat ini, sudah 90 hutan adat yang ditetapkan di seluruh Indonesia. Memang Kalimantan Tengah baru 1, Pak. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau proses panitia SK Bupati dikeluarkan, disampaikan kepada KLHK, mana yang berurutannya, itu yang kita proses menjadi hutan adat. Jadi tidak ada hal yang luar biasa, dan itu sudah biasa kami lakukan di provinsi lain. Di Kalimantan Barat, minggu lalu kami menurunkan di Kabupaten Melawi. Di sana ada 5 komunitas, sekaligus untuk mempersingkat, saya bilang jangan diproses satu persatu, sekaligus saja dalam satu kabupaten sehingga bisa lebih cepat. Jadi peluangnya sebenarnya sangat besar, begitu ya. Asalkan proses-proses yang tadi, identifikasinya, ditetapkan SK-nya oleh Pak Bupati, diajukan kepada KLHK, kemudian dilihat ke lapangan untuk menetapkan wilayah yang akan dijadikan hutan adat. Barangkali begitu Pak Moderator, makasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang mungkin inline dengan pertanyaannya Mas Bayu sebelumnya ya Pak. Ini dari Budi Baskoro ini, dari Mongabre ini Pak. Tadi Pak Said menyebut soal pihak SML bahkan bersedia konsesinya dikurangi jika memang masuk wilayah adat ya. Tapi sikap itu tampaknya belum tercermin dalam SK pencadangan hutan adat untuk Kinipan gitu Pak. Karena di SK itu mungkin belum masuk sampai ke wilayah konsesi yang saat ini terus. Ya, terkait dengan itu kami sudah pernah dengan pimpinan untuk memanggil pihak SML-nya dan kami minta itu disampaikan secara tertulis mengenai kesediaannya itu. Itu yang sampai saat ini memang kami masih belum menerima surat dari yang bersangkutan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama, nomenklatur yang kita pakai di sini adalah pencadangan, kemudian menyangkut masalah wilayah, kami menggunakan istilah indikatif. Ini untuk memberi ruang kita untuk melakukan penyesuaian di waktu yang akan datang. Gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ini kayaknya Pak Said laris ini, Pak. Dari Raden Beta Hita ini, Pak. Tadi disebutkan bahwa
pemerintah pusat sudah melakukan pencadangan untuk hutan adat Kinipan dan menunggu penetapan wilayah adat Kinipan. Kemudian akademisi juga sudah menyebut bahwa masyarakat adat di Lamando sangat layak diberikan pengakuan dan perlindungan. Nah, dalam kasus Kinipan, permasalahan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat MHA Kinipan ada di kabupaten. Pertanyaannya, apakah tidak ada cara? Suaranya putus, Pak. Oh ya, pertanyaannya gini Pak, kira-kira, semoga nggak putus nih Pak. Pertanyaannya, apakah ada cara yang bisa diambil pemerintah pusat untuk mengambil alih pemberian atau pengakuan dan perlindungan MHA di Lamandau, khususnya di Kinipan, gitu. Karena melihat ini masalahnya ada di kabupaten ini yang tampaknya belum bekerja cepat gitulah Pak. Nah, itu ada nggak Pak upaya untuk mengambil alih pemberian pengakuan dan perlindungan MHA di Lamandau? Ya mungkin Bu dari yang Mariati, mungkin saya nggak tahu kalau masalah kewenangan, karena kewenangan yang diberi pemerintah daerah itu dasarnya adalah Undang-Undang 23. Dan kami belum melihat di sana ada satu mekanisme yang memungkinkan pengambil-alihan ketika kewenangan semacam ini tidak ada. Kalaupun juga mungkin di Dagri yang memahami masalah, tapi dari kami tidak mungkin dari kayaknya enggak. Iya. Recording in progress. Pemberian pengakuan kepada wilayah adat. Jadi langkah yang kami lakukan adalah antara lain ini Pak. Dan saya sampaikan dalam situasi yang seperti ini, maka yang kami lakukan dari KLHK adalah memberikan pencadangan ini, dan di dalam pencadangan itu salah satu amarnya, klausulnya kami meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mempercepat penyelesaian ini. Kalau misalnya ada kesulitan untuk mengidentifikasi, dan kalau ada penyampaian dari pemerintah daerah untuk meminta berinisiatif untuk bersama-sama dengan Recording in progress. Untuk proses identifikasi dan verifikasi pangan. Namun hasil keputusan pemberian pengakuannya tetap kita kembalikan nanti kepada Pak Bupati. Kami lakukan hal ini di Kabupaten Tapanuli Utara Pak beberapa waktu yang lalu. Jadi kami bantu proses identifikasinya bersama-sama. Hasilnya disampaikan kepada Pak Bupati untuk diterbitkan keputusan pengakuan. Dan setelah Pak Bupati memberikan pengakuan berdasarkan hasil tim bersama yang kami istilahkan tim terpadu, Kementerian LHK dalam waktu kurang dari 2 minggu itu langsung menerbitkan keputusan penetapan hutan adat. Jadi ini upaya terobosan yang diambil LHK dengan bersama-sama memberi dukungan, dan timnya pun hanya bekerja 1 kali. Kalau normalnya seperti yang saya jelaskan tadi itu, yang pertama Bupati membentuk panitia. Panitia bekerja, kemudian berdasarkan hasil kerja panitia, Bupati menerbitkan keputusan pengakuan. Kemudian dari itu masyarakat mengajukan permohonan kepada LHK. LHK mengecek lagi ke lapangan. Metode yang saya jelaskan tadi terobosannya, jadi sejak tahap awal identifikasi oleh panitia, kita bentuk tim bersama-sama, panitia kita masukkan ke dalam unsur tim itu bersama-sama dengan unsur dari kementerian dan KL terkait di pusat maupun di daerah, masuk bersama-sama. Kemudian begitu Bupati memutuskan, dalam waktu yang sudah pengalaman kami kurang dari 2 minggu, Menteri langsung menerbitkan keputusan penetapan hutan adat. Itu sangat cepat. Begitu mungkin Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya pikir udah jelas itu ya Pak ya, garis koordinasi, garis wewenangnya masing-masing, dan tugas juga tanggung jawab dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten itu. Tapi penting poin yang disampaikan Pak Said tadi soal pemerintah pusat mendorong dan juga bahkan bisa membantu ya Pak ya dalam proses misalnya identifikasi di lokasi sampai pembentukan tim. Ya, terima kasih Pak Said. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi, tapi sebelum saya baca pertanyaan yang lain. Ini tadi ada pertanyaan untuk Pak Wilson. Pak, dalam konteks pengakuan MHA tidak perlu satu Perda atau SK Gubernur atau Bupati untuk mengakui satu MHA, tapi bisa mencakup keseluruhan pengakuan MHA dalam satu provinsi atau kabupaten. Apa upaya atau inisiatif Pemprov dalam mendorong percepatan pengakuan MHA di Kalteng? Karena tadi disampaikan bahwa proses di kabupaten kota masih terkesan lambat dan bahkan belum ada yang merespon. Ini mungkin juga saya tambahin Pak pertanyaannya ke
sebenarnya di kabupaten dan kota tadi Bapak sempat nyebut bahwa pembentukan belum semua memiliki panitia ya Pak. Itu kendalanya apa Pak? Apakah memang tidak ada niat untuk itu atau ketidaktahuan atau apa? Ada alasan apa gitu Pak sehingga padahal ini perintah undang-undang ya Pak ya maksudnya. Jadi sebenarnya wajib untuk didorong terus gitu. Silakan Pak Wirto. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan untuk kami terkait upaya tadi. Dalam hal ini memang pemerintah provinsi, seperti apa yang saya ceritakan dari awal, kita sudah menyurati beberapa kabupaten maupun kota dalam hal ini supaya segera membentuk panitia masyarakat hukum adat. Itu surat dari gubernur yang memerintahkan kepada kepala daerah supaya segera membentuk dari panitia. Nah, responnya kan berada di daerah masing-masing. Kita sudah melakukan itu berdasarkan amanah dari aturan yang di atasnya. Dalam hal ini terutama kita mempedomani dari Permendagri 52 itu supaya ada tindak lanjut karena kita masing-masing punya wilayah berdasarkan Undang-Undang 23 itu ada kewenangan masing-masing. Nah, itu bukan berarti pemerintah provinsi dalam hal ini tidak berupaya, tapi kami sudah di 2019 bulan September kalau tidak salah sudah menyurati itu untuk kabupaten kota. Demikian juga halnya dengan dinas kehutanan juga ada memberikan satu surat dari gubernur untuk supaya segera terbentuknya masyarakat hukum adat dan bisa kita memproses hutan adatnya. Jadi dari dua kelembagaan ini yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik kami Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kehutanan sudah membuat surat kepada daerah. Dalam hal ini ditangani oleh Recording in progress. yaitu gubernur. Lalu terkait dengan aturan tadi, itu sampai saat ini pun untuk tindak lanjut selain yang panitia ya. Nah, selain yang panitia tadi untuk tindak lanjut untuk raperda masih dalam proses berjalan. Jadi di provinsi kita ini yang sudah ditetapkan peraturan daerah terkait dengan pelindungan dan pengakuan masyarakat adat itu Kabupaten Katingan yang sudah menetapkan peraturan daerahnya. Sementara kabupaten atau kota masih berproses. Itu mungkin yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam hal membela atau memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak diam, tapi sudah melakukan. Cuman permasalahannya di daerah masing-masing terkendala kadangkala alur kebijakan itu prioritas atau menjadi satu hal yang didahulukan dulu atau bukan jadi yang prioritas utama. Karena kita yang terutama di dalam hal mengambil satu kebijakan terutama di daerah masing-masing ada sektor-sektor yang menjadi prioritas utama. Jadi ada hal yang bisa terlupakan oleh teman-teman yang berada dalam hal ini pengelolaan. Terlebih juga di lapak di pemerintahan sendiri karena regulasi dari aparatur sendiri yang dalam waktu yang sangat singkat dipindahkan ke instansi atau lembaga lain. Jadi itu jadi satu kendala juga sebenarnya. Jadi belajar lagi gitu ya, jadi orang yang baru menyesuaikan atau melanjutkan pekerjaan orang yang lama itu jadi satu hal membutuhkan waktu untuk dia menyesuaikan hal itu. Nah, saya sendiri juga sebenarnya orang baru juga karena saya memproseskan diri lebih didorong karena teman-teman di kabupaten senantiasa menanyakan hal ini ke kita, otomatis kita memacu diri untuk menyiapkan terkait dengan aturan apapun
terkait dengan masyarakat hukum adat maupun hal-hal lain gitu. Kalau teman-teman di kabupaten itu regulasi untuk Recording in progress. dari aparatur sendiri sepertinya sebelum penetapan ini ya, sebelum saat ini kita sudah menjadi fungsional terlalu cepat sepertinya durasi-durasi itu. Nah, puji Tuhan saat ini karena kita sudah diatur oleh aturan bahwa ASN kita terutama di level yang paling bawah mendapatkan porsi untuk tetap bisa bertahan dimanapun dia berada atau ditugaskan di dalam bidang-bidang yang menangani itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih cepat. Itu saja. Terima kasih. Recording in progress. Terima kasih Pak Wilson. Saya pikir semua udah ada upaya nih ya Pak ya. Ya, udah ada upaya untuk supaya dia Kinipan maupun masyarakat hukum adat lain di Kalimantan Tengah itu benar-benar bisa diakui dan mendapatkan pengakuan juga wilayah kelola adatnya atau hutan adatnya. Nah, saya pikir juga nanti saat duduk bersama di Kinipan kita DLH provinsi juga siap ya Pak ya, supaya kita bisa sama-sama berdiskusi. Saya ke Ibu Heria Mariati, Ibu. Ini prosesnya mungkin bottleneck-nya ya Bu ya, ada masalah di kabupaten atau Ibu melihatnya harus seperti apa ini gitu. Dan di satu sisi konfliknya semakin lama semakin rumit dan semakin parah. Masyarakat akhirnya terdampak. 2 orang Pak Buhing dan juga waktu itu ada 5 orang lainnya sempat ditahan. Lalu baru-baru ini kepala desa Kinipan juga ditahan yang puji Tuhan bebas. Meskipun banyak orang itu kan pidana umum, itu korupsi gitu, tapi tidak terlepas dari konflik yang sebenarnya yang mereka hadapi saat mereka sedang mempertahankan hutan adatnya gitu. Nah, itu adalah resiko-resiko konsekuensi yang mereka terima. Semakin lambat ini pengakuan ini terjadi, semakin banyak nih Bu kasus bermacam-macam gitu. Nah, gimana menurut Ibu kira-kira yang harus mendudukkan persoalan ini gitu Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sulit karena sudah ditanyakan oleh moderator ya, pembawa acara kita hari ini. Mungkin saya hanya menambahkan dulu untuk komentar dari Pak Wilson tadi. Jadi Kalimantan Tengah ini mengusulkan tentang peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu, kalau untuk Kalteng itu adalah inisiasi dari DPRD ya, yang provinsi. Nah, untuk yang daerah itu difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, ya, naskah akademis dan perdanya. Karena kebetulan kita ikut terlibat di situ, dan salah satu kabupaten yang juga disusun itu adalah Lamandau ya, untuk tahun kemarin, jadi 2020-2021. Nah, terkait dengan saya ditanyakan mengenai bagaimana sebenarnya yang terjadi saat ini kalau itu tidak diakui. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kita ini persepsi yang sama dulu ya. Persepsi yang sama dulu, mereka ini ada atau tidak di NKRI. Itu dulu yang pertama. Mengapa saya katakan begitu? Karena memang ada salah satu amanat undang-undang, terutama di Undang-Undang Kehutanan itu, waktu pembentukannya memang ada dibunyikan sepanjang masih ada. Artinya apa? Artinya kalau memang tidak ada, jangan diada-adakan. Kalau ada, itu yang harus dibuktikan. Ya, karena pengakuan bersyarat tadi. Itu dulu yang harus kita sama persepsinya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah di Lamandau itu masyarakat hukum adatnya ada atau tidak? Berarti apa? Identifikasi.
Sejarahnya jelas ada, karena keberadaan mereka dari tahun 1870 jauh ada daripada undang-undang dasar kita, dari peraturan undang-undangan kita. Lalu kemudian dicek lagi wilayahnya ada atau tidak. Mereka hidupnya di situ kok, mengambil kayu bakar, mengambil hasil-hasil hutan. Lalu kemudian harta kekayaan atau benda-benda adatnya ada atau tidak. Mereka bisa menunjukkan batas-batasnya, kemudian ada situs-situs keramatnya, kemudian ada wilayah-wilayah mereka untuk berburu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada enggak kelembagaannya? Nah, kita tahu Pendi Buing adalah ketua masyarakat hukum adat di sana. Berarti kan secara peranata hukumnya mereka ini ada. Nah sekarang dari pemerintah itu kan ada tugasnya tadi di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dia ditugaskan juga untuk memfasilitasi itu. Lalu di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, dia juga diberi kewenangan untuk itu. Nah, artinya apa? Artinya untuk bisa masuk ke mereka ini kan perlu dukungan dari pemerintah. Kenapa sih susahnya cuman mau menetapkan mereka? Nah, yang saya lihat ini kok kayak sulit gitu ya. Nah, saya tidak mau berbicara hal-hal di luar konteks keilmuan ya, karena itu di luar keilmuan saya. Jadi saya mengatakan bahwa ada loh nih, tadi juga dibuktikan oleh Bapak dari Kementerian, 90 sudah hutan adat ditetapkan, kok Kalteng baru 1 ya, itu pun APL ya, bukan kawasan hutan negara tadi. Nah ini yang harus kita cermati ya. Di tempat lain bisa kok, di tempat kita kok nggak bisa. Apa persoalannya di situ? Makanya tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat adat juga bukan orang yang barbar ya. Mereka juga punya aturan, sistem, peranata hukum. Duduk sama-sama, bicarakan itu, pasti akan ketemu jalan keluarnya. Tadi kan sudah disampaikan Pak Effendi Buing, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Itu yang pasti ya, kata kuncinya di situ. Nah, kalau mereka sudah mau duduk bersama, berarti kan pemerintah daerah tinggal terlibat di situ. Jadi konfliknya sebenarnya akhirnya bukan konflik hukum, bukan konflik ini. Saya melihatnya justru konfliknya bukan yang dibahas saya selaku akademisi ya, tapi di luar yang saya bahas sebenarnya itu ya. Apakah ini nanti maunya arahnya ke pro kapitalistik atau pro populis? Kalau pro populis berarti kan masyarakatnya yang dimenangkan. Tapi kalau pro kapitalistik berarti investor yang mau dimenangkan. Ini yang harus diperhatikan. Padahal tugas negara itu kalau di hak menguasai negara, dia kan hanya diberi kuasa untuk mengatur ya, bukan untuk memiliki. Yang punya itu ya hak tertinggi terutama untuk tanah ya, itu yang pemiliknya kalau hierarkinya bangsa Indonesia ya, itu rohnya di situ ya. Ini dia saya. Terima kasih Bu. Di ruang Zoom juga ada bersama kita Kepala Desa Kinipan Pak Willem Hengki yang ingin memberikan ini ya pendapat, juga mungkin bertanya ya. Silakan Pak Willem, kesempatannya Pak. Ya, pagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan atau bertanya terkait beberapa hal. Yang pertama-tama saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak yang Muhammad Said dari Kementerian KLHK, karena kemarin kami sudah diterima dan kami sudah menerima pencadangan hutan adat dari KLHK. Terima kasih Pak sekali lagi atas apresiasinya kepada masyarakat adat kami. Saya kemarin bersama kawan-kawan mencermati pencadangan hutan adat yang diberikan. Dari peta yang kami dari peta pencadangan itu, yang pertama yang mau saya tanyakan,
terkait basis data yang digunakan oleh Kementerian KLHK itu menurut hemat kami ini malah berpotensi membenturkan kami dengan pihak-pihak desa lain menurut kami, karena di peta indikatif itu kita melihat ada caplokan-caplokan lahan, maksudnya caplokan ke desa lain, dan ini memicu konflik kalau ini diketahui oleh desa-desa tetangga kami. Nah ini mohon penjelasannya Pak terkait peta indikatif ini. Kemudian saya juga mau bertanya terkait pengakuan hutan adat ini. Ini kan mengingat perjuangan masyarakat Kinipan ini sudah cukup lama Pak, dan sudah banyak mengorbankan banyak hal. Nah, jadi masyarakat ini keinginannya kepada negara ini hanya pengakuan terkait hutan dan wilayah adatnya. Ini yang mau saya tanyakan, apakah ada konsekuensi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini apabila tidak melaksanakan perintah undang-undang, yang mana untuk pengakuan ini kan jelas di dalam undang-undang, dan kita sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk minta diakui. Mungkin ada dua hal itu Pak yang mengganjal. Oh ya, untuk yang pencadangan itu sekali lagi terkait pencadangan itu saya juga mau tanyakan kenapa tidak menggunakan peta partisipatif yang sudah kita buat Pak, karena partisipatif itu sudah kita lakukan bersepakat dengan desa-desa yang bersebelahan dengan kita Pak. Hanya saja memang tinggal satu desa, Karangtaba, yang belum bersepakat dengan kami. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih Pak William. Ini pertanyaannya ditujukan ke Pak Said ya Pak ya? William ya? Siap. Ya. Apakah Pak Said masih bersama kita nih? Masih. Silakan Pak. Ini menurut Pak William tadi masih karena agak putus-putus, tapi yang saya tangkap soal peta indikatif itu justru akan berpotensi memicu konflik dengan desa lain, khususnya Karangtaba ya. Karena saya juga ingat ada sekitar 5 atau 6 desa lain, tetangga lainnya yang sebenarnya sudah duduk bersama dan sudah punya kesepakatan bersama soal batas-batas gitu, kecuali Karangtaba. Nah ini apakah SK pencadangan hutan itu nanti di dalamnya akan justru memicu konflik baru gitu Pak? Ini mungkin juga inline Pak dengan pertanyaan tadi Bapak sempat menyebut bahwa di dalam itu juga meminta pemerintah kabupaten untuk segera mengambil tindakan gitu. Nah itu sejauh mana sih Pak SK itu bisa menekan pemerintah kabupaten gitu Pak untuk segera melaksanakan poin-poin dalam SK pencadangan hutan itu gitu Pak. Silakan Pak Said. Baik Pak, pertanyaan Pak William ini agak berat juga ini. Jadi begini Pak, sebenarnya sejatinya memang mestinya ini KLHK tidak mengambil keputusan dulu. Karena ada hal yang sangat penting yang memang belum kita dapatkan. Seperti yang disampaikan tadi Bu Heria Mariati itu bahwa yang pertama subjek. Dia sampaikan tadi, kalau subjeknya saja belum, bagaimana dengan objeknya? Kan beliau tadi menyampaikan seperti itu. Subjeknya belum clear betul. Kemudian keputusan, Kementerian LHK mengambil keputusan dalam bentuk pencadangan tadi. Jadi memang untuk sampai kepada terbitnya keputusan itu yang memang terus terang saja Pak, di kami pun juga perdebatannya juga panjang. Ya. Karena itu mestinya memang belum waktunya Kementerian LHK untuk mengambil keputusan. Tetapi seperti yang saya jelaskan kepada Bapak-Bapak kemarin, Pak Effendi Puing, Pak William ketika datang ke kantor kami, ini adalah satu bentuk wujud dari komitmen kami bahwa
apa yang sedang Bapak perjuangkan sebenarnya kami pun juga itu sangat mendukung. Namun kami juga, kalau disampaikan tadi ini berpotensi membenturkan konflik dengan desa lain, itulah memang juga persoalan yang sangat berat Pak di kami. Karena garis manapun yang kami gunakan, jadi ada satu segmen yang terputus. Ya, sebenarnya menurut data yang ada di kami itu ada dua Pak. Perbatasan dengan Karangtaba, menurut data yang kami terima ya Pak, yang kami punya, perbatasan dengan Karangtaba, dan satu lagi di sisi sebelah timur itu ada dengan Tapinbini kalau tidak salah. Jadi itu ada dua segmen yang terputus, sehingga yang terputus ini kita tarik garis yang menghubungkan itu. Oleh karena itu kami pun juga tidak yakin juga dengan garis itu. Jadi menggunakan garis yang tadi yang sudah ada dihubungkan itu dengan garis yang Bapak sampaikan yang partisipatif. Jadi di kami pun juga garis manapun yang kita pakai tetap akan ada pertanyaan itu Pak. Oleh karena itu jalan keluar yang kami ambil pada waktu itu, oke silakan pakai garis ini, tetapi jangan lupa kata-kata indikatifnya. Indikatif itu kita punya ruang, dimanapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah daerah dari hasil kerja panitia itu, itulah nanti yang akan kita ikuti Pak. Kalau mengikuti yang bawah, kita akan ikuti yang bawah. Pokoknya kita serahkan kepada pemerintah daerah. Yang penting ada dulu keputusan yang kita berikan kepada masyarakat sebagai wujud dari komitmen kita untuk mendukung aspirasi dari masyarakat Desa Kinipan yang prosesnya sudah sangat panjang, Pak. Jadi upaya dari kami sebenarnya mungkin sebagian mungkin nggak pas juga, nggak kurang-kurang juga, kami mohon kepada pemerintah daerah untuk secepat-cepatnya untuk bisa ada keputusan mengenai ini, karena kami sangat memerlukan ini. Dan kami juga sangat memahami, bahkan ketika kami berkunjung ke Desa Kinipan, saya kira Pak Wilam dan Pak Bu Effendi Puing juga ada ya. Kami siap untuk datang bersama-sama ke sana. Apa sih yang kurang yang diminta panitia, kita bimbing seperti itu Pak dulu ya. Ya. Tapi itu dengan berbagai hal masalah itu belum sempat kita laksanakan karena kami melihat kami juga mengikuti perkembangan, ada batas yang sedang diproses oleh Pak Bupati dan kami juga menerima informasi penolakan dari masyarakat, sehingga memang kami melihat memang permasalahan memang masih ada di sana. Tapi kalau terkait dengan batas yang akan kita gunakan, manapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah daerah mengenai wilayah adat, itulah nanti yang akan kita proses. Ya. Kemudian ini juga menyambung dengan pertanyaan yang di Pak Ari Rompas ya. Ini juga sama saya kira inline dengan pertanyaan Bapak. Jika kemudian Pemda Lamanda mengeluarkan perda, apakah luas hutan adat bisa diperluas? Sekali lagi Pak, sekaligus saya menjawab, bisa sesuai dengan wilayah adat nanti yang ditetapkan oleh Bupati dalam keputusan pengakuan. Kemudian basis data saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi mengenai panitia masyarakat adat saya ingin menyampaikan sedikit. Pada umumnya yang kami proses, pembentukan panitia itu ada yang dilakukan atas dasar mandat dari peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten di tempat lain. Jadi biasanya dalam perdanya memberi mandat kepada bupati untuk membentuk panitia guna melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan yang akan menjadi dasar bagi bupati untuk mengambil keputusan. Ada juga yang membentuk panitia tidak berdasarkan mandat dari perda, tetapi dia mengacu kepada Permendagri nomor 52 tahun 2004 ya, tahun 2004 mengenai pedoman pengakuan masyarakat hukum adat. Karena di sana juga diatur bahwa dalam rangka pemberian pengakuan oleh bupati, maka dibentuk panitia untuk melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi. Jadi saya kira begitu, saya sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Rompas di ruang. Jadi Pak Willem, saya kemarin sudah betul-betul saya sudah sampaikan ke Bapak tuh. Pokoknya saya mengatakan bahwa SK pencadangan ini adalah yang utama sekali, ini adalah wujud dari komitmen kami untuk mendorong para pihak, termasuk juga di dalamnya memohon kepada pemerintah daerah. Tentu kami tidak bisa juga memaksa kepada pemerintah daerah, tetapi saya kira kita di dalam birokrasi di pemerintahan ini, saya kira ada manfaatnya dengan memasukkan seperti itu kepada Pak Bupati. Walaupun Menteri LHK tidak punya daya paksa kepada Bupati begitu ya, mungkin lebih kuat kalau dari Pak Menteri Dalam Negeri barangkali yang bisa menyampaikan itu kepada Pak Bupati. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Said. Saya punya saya kasih kesempatan satu penanya lagi ya. Ada Bang Aryo di dalam ruangan. Oke, silakan Bang Aryo. Oh, Mike, sorry.
Suaranya belum terdengar, Pak. Iya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan pertama untuk Pak Said ya dari KLHK, dan selanjutnya mungkin mohon dikomentari oleh Ibu Heri ya. Pertama, sebenarnya lebih ke penegasan saja bahwa terkait dengan SK pencadangan hutan adat yang telah terbit di Kinipan tersebut, jika itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, ini apakah kalau bicara sanksi kayaknya agak susah di situ. Tapi karena sifatnya apakah ini mandatori ataupun hanya rekomendasi kan begitu. Sehingga tentu saja dari hal yang baik ini harus dipikirkan selanjutnya. Nah, kedua terkait dengan soal kewenangan ya, kewenangan dari KLHK gitu. Bahwa di sana kita tahu itu ada perizinan gitu ya, ada perizinan perusahaan di mana juga telah dilepaskan pelepasan kawasan hutan oleh KLHK. Nah, pertanyaannya adalah apakah izin pelepasan kawasan hutan ini bisa dicabut jika yang terjadi adalah izin pelepasan kawasan hutan tersebut yang untuk perusahaan ternyata itu di wilayah adat masyarakat begitu. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi menjadi bahan juga ya untuk hal ini, dan mungkin Ibu mohon pencerahan dari Ibu Heria lah terkait dengan hal tersebut. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin ke Pak Said dulu ya Pak ya. Pak, ini SK pencadangan hutan ini ada sanksinya nggak Pak kalau misalnya poin-poin di dalamnya itu tidak dijalankan pemerintah adat? Itu pertanyaannya dari Pak Aryo. Silakan Pak. SK pencadangan hutan adat itu ya? Iya, kan di dalamnya ada dorongan pemerintah, dorongan untuk pemerintah atau perintah sebenarnya ya untuk pemerintah kabupaten ada menindaklanjuti gitu Pak. Nah, kalau nggak ditindaklanjuti gitu Pak, apakah ada sanksinya nanti Pak? Sanksinya tidak ada Pak, tetapi upaya yang kita lakukan ini, selama ini pun juga kami mencoba berkomunikasi juga Pak dengan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk bisa mendorong percepatan penetapan hutan adat ini. Dan kami menyampaikan bahwa kami siap memberikan dukungan apa-apa yang memang masih memungkinkan, katakanlah ada kesulitan teknis untuk bisa melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan, dan regulasi pun juga memungkinkan untuk kami langsung bersama-sama dengan tim dari pemerintah daerah, itu panitia yang dibentuk untuk bersama-sama dengan tim dari kami KLHK. Jadi lebih sebenarnya kalau bicara sanksi saya kira jauh dari itu, mungkin Bu Dr. Heria Mariati mungkin juga sangat-sangat clear nanti untuk bisa meresponnya gitu. Tapi upaya dari kami adalah memunculkan di sana, termasuk juga melalui surat Pak, sebenarnya kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Bupati kemarin, mohon setelah kami kembali dari Kinipan, kami menyampaikan surat kepada Pak Bupati waktu itu, mengharapkan kalau bisa di bulan Maret itu sudah ada keputusan. Tetapi kemudian kami mendapatkan informasi bahwa dalam prosesnya untuk pengesahannya ternyata juga yang disampaikan Pak Effendi Buhing. Nampaknya juga belum clear betul dengan masyarakat Desa Kinipan, karena Pak Effendi Buhing tadi menyampaikan bahwa itu belum dibicarakan dengan pihak masyarakat Desa Kinipan. Mungkin itu Pak jawaban saya untuk kali ini. Pertanyaan ini mungkin tidak terlalu memuaskan begitu, tapi itulah kira-kira yang dapat saya berikan tanggapannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Said. Ini tapi ada pertanyaan kedua nih Pak, soal kewenangan pelepasan kawasan hutan tadi dari Pak. Itu apakah bisa dicabut izinnya nanti Pak? Jika itu di pelepasan kawasan hutan ini juga saya kira nanti ya. Kalau pelepasan kawasan hutan di sana memang ada di dalam keputusan pelepasan itu ada ada rambu-rambu yang harus dilaksanakan oleh si penerima pelepasan. Kalau dia melanggar itu, ya tentu bisa saja pelepasan itu bisa ditinjau kembali kalau dia tidak memenuhi klausul yang diatur di dalam SK pelepasannya. Itu tuh Pak. Oke. Saya pikir itu ya Bang Arya ya, cukup jelas ya Bang ya.
Terima kasih banyak Pak Said. Tadi Bang Arif juga meminta pendapatnya Ibu Heri Mariati. Silakan Bu. Pertanyaan Aryo ini susah ya. Sukanya membuat perdebatan di sini. Baik. Recording in progress. Tadi sudah disampaikan sebenarnya ya, kita ini rohnya itu bicara masyarakat adat dari Lamandau ini kan ingin supaya ya Kinipan ini ingin penetapan hutan adatnya. Nah di regulasinya itu kan mempersyaratkan bahwa untuk penetapan itu harus ada minimal SK atau perda tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adatnya. Nah itu dulu yang sebenarnya harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk penetapan hutan adatnya. Kalau tidak ada itu kan nggak bisa diproses ya. Nah amanatnya ketika itu ditetapkan memang rekomendasinya kan dari panitia masyarakat hukum adat kepada kepala daerahnya. Nah ini sudah dilakukan atau tidak untuk Kabupaten Lamandaunya? Itu yang harus dicermati dulu ya, karena kita ini step keduanya, hutan adat ini kan step keduanya. Step pertamanya kan harus ada pengakuan dulu dari masyarakat hukum adatnya. Ini harus dilakukan. Nah kemudian terkait tadi sudah disampaikan oleh dari kementerian bahwa pencadangan ini kan dia bisa berubah kalau sudah ada SK penetapan tentang masyarakat hukum adatnya. Nah sehingga bisa saja nanti diperluas atau mungkin mengecil atau apa, itu nanti kan tergantung dari hasil inventarisir masyarakat hukum adatnya. Nah sepengetahuan saya bekerjanya panitia masyarakat hukum adat itu ketika mereka memberikan rekomendasi nanti juga disampaikan ke pihak kementerian juga nanti akan lakukan lagi juga verifikasi juga, jadi identifikasi, verifikasi dan validasi tadi. Jadi tidak satu tangan dulu bekerjanya, jadi ada tangan kedua lagi dari kementerian untuk memastikan itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di kemudian hari. Nah, kemudian terkait dengan perizinan, ya, apakah bisa? Tadi sudah disampaikan oleh kementerian bisa. Ada beberapa kan kasusnya banyak yang sudah dicabut oleh Kemenhk kalau tidak sesuai kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Aryo, terkait dengan pernyataan kamu. Memang satu-satunya otoritas tertinggi itu kan sebenarnya dipegang oleh Presiden kalau bicara tentang perizinan. Nah, salah satu kepanjangan tangannya berkaitan dengan hutan adat ini kan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Ya pasti saja mereka sesuai dengan kewenangannya bisa kalau memang ada indikasi semacam itu. Nah, kemudian berbicara bagaimana kalau misalnya pejabatnya atau pemerintah daerahnya itu melanggar ketentuan undang-undang, ya pasti diambil alih oleh pemerintah pusat. Cuman kan levelnya tidak pada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, berarti kan kalau pemerintah daerahnya levelnya di atas bupati siapa? Berjenjang kan dia, ya. Nah itu yang harus dipatuhi dulu kalau kita bicara dari sisi peraturan perundang-undangannya. Itu saja, ya. Terima kasih Bu. Bang Arif, ada mau ditanya lagi? Aman ya Bang? Oke. Ini saya mau ke Pak Buhing nih, dari tadi ini belum kedengaran suaranya nih setelah memaparkan tadi. Pak Buhing mau memberikan tanggapan Pak? Pak Buhing? Kayaknya lagi makan siang nih. Ya. Oh ya, silakan Pak Buhing. Gimana Pak tanggapannya Pak tadi Pak? Mungkin mau menambahkan dari diskusi-diskusi sebelumnya nih Pak, atau bisa sedikit ngasih gambaran lagi nih Pak. Kira-kira sebenarnya nih selain di pemerintah daerah tuh kesulitannya apa lagi gitu Pak? Dan apakah ada niatan untuk duduk bersama dari Kinipan bersama pemerintah daerah, lalu Desa Karangtaba dan lain sebagainya gitu Pak? Terima kasih. Oh ya. Jadi kalau dari pertengahan lah yang kita pelajari, memang kendala kita di pemerintah daerah.
kendala kita di pemerintah daerah. Nah, dengan harapan pemerintah pusat ada sedikit tekanan juga dengan pemerintah daerah. Masalah duduk bersama dari awal kita. Dari awal bahwa untuk masyarakat hukum adat, Kinipan dengan pemerintah daerah itu, kita mau duduk bersama. Apalagi problem-problem di lapangan, misalnya masalah batas dan sebagainya. Karena batas masyarakat hukum adat ataupun wilayah adat Taman Tinggi itu kita sudah lakukan teriakan, sudah kita deklarasikan bersama-sama. Nah, kalau memang ada persoalan, mari kita duduk bersama-sama. Tetapi kenyataan di lapangan, kita tidak pernah diajak bersama dengan Karangtaba itu khususnya, yang memang tinggal itu yang bermasalah. Penetapan batas yang kita tolak itu pun kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi memang itu yang kendala yang kita rasakan. Nah, bagaimana kaitannya tentang untuk segera lahirnya penetapan pengakuan wilayah adat Taman Kinipan. Nah, sehingga memang kami agak pesimis sedikit tentang ada niat enggak dari pemerintah daerah untuk mengakui wilayah kami. Ada persoalan-persoalan yang ada tadi, ya kami siap, dan dari dulu kami siap untuk duduk bersama untuk membicarakan hal itu. Dan satu hal yang menjadi kekhawatiran kami, karena pencadangan tadi di luar konsesi baik Amprah Mitra Jaya maupun PT SML yang masih ada sisa hutangnya. Nah, ini ada karena mereka menganggap bahwa itu bukan milik kami tetap menganggap itu memang wilayah adat kami, akan terjadi konflik. Nah, keinginan kami, saya kemarin sudah menyewa juga Pak Wakil Menteri, tolong sama-sama menjaga, sama-sama menahan diri sebelum artinya ada penetapan batas wilayah adat oleh Bupati Lemandau. Nah, itu yang kami takutnya terjadi konflik. Belum lagi kalau memang acuannya tetap kepada peta indikatif yang dibuat sebagai pencadangan itu menambah lagi kami dianggap mencaplok daerah orang, padahal kami sudah deklarasi, sudah sepakat dengan desa-desa yang lain itu selain Karangtaba tidak ada saling caplok, tidak ada masalah. Nah, ini kalau peta itu yang dijadikan sebagai pencadangan itu memang akan membuat konflik lagi. Nah, ini akan menambah beban kami lagi. Intinya saya berharap kepada semua pihak ada niat baik bahwa Kinipan ingin mempertahankannya. Sisanya ini 3 sisa. Nah, itu saja sebenarnya. Dari niat ini memang di situ ada kepentingan dua perusahaan itu. Tapi saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Said dari kemarin sampai hari ini juga beliau sampaikan. Kayaknya PT SML khususnya ada sih maunya mereka nanti kalau memang duduk bersama untuk menyerahkan kembali. Nah, ini. Nah, tapi mudah-mudahan kalau ada pertemuan dengan mereka, ya itu akan lebih baik, akan mempercepat proses pengakuan ini. Nah, jadi itu yang ingin saya tambahkan. Yang utamanya kami masih ada keraguan. Ada keraguan dari pihak perusahaan, jangan-jangan baik Amprah Mitra Jaya maupun PT SML mau menggarap sisanya itu, sementara ini masih berproses. Nah, ini takut kita akan terjadi konflik. Itu yang ingin saya tambahkan. Mudah-mudahan pihak PT SML juga maupun PT Amprah Mitra Jaya tidak melakukan artinya aktivitas ya katakanlah daerah yang masih berkonflik. Nah, ini yang harapan kami. Nah, jadi itu saja yang mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Saya pikir sudah cukup jelas teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya tutup dulu diskusinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, meskipun masih ada beberapa penanya yang tadi belum sempat saya bacakan pertanyaannya. Tapi kira-kira diskusi pada siang hari ini cukup deras dan sangat menarik. Menurut saya ini menarik sekali karena Kinipan itu bukan hanya Kinipan itu saat ini sudah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di Kalimantan Tengah untuk mendapatkan penetapan pengakuannya dan juga pengakuan hutan adatnya. Banyak
dalam pembahasan kita tadi dan salah satu informasi yang paling update adalah KLHK sudah mengeluarkan SK pencadangan hutan. Artinya ada satu upaya yang dilakukan oleh KLHK yang sebenarnya dan harusnya kita apresiasi bahwa ada respon dan juga kepedulian dari pemerintah pusat untuk mendorong supaya pemerintah daerah itu juga bisa segera memenuhi hak-hak masyarakat adat di Laman Kinipan. Meskipun SK itu tidak serta-merta memuaskan semua pihak, tetapi ada satu kata kunci dalam diskusi ini, itu duduk bersama. Saya melihat semua pihak punya satu tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk masyarakat Kinipan benar-benar ingin mendapatkan hak-haknya seperti apa yang mereka sampaikan dalam film Perempuan di Kinipan. Dan juga di satu sisi banyak tantangan dan kendala yang dihadapi masyarakat Kinipan, dan sayangnya tantangan itu bukan tantangan yang biasa, bukan sekedar persoalan administrasi di atas kertas, tetapi juga sampai ke meja hijau, sampai di balik jeruji, bahkan ditahan dan lain sebagainya. Ini tentang konflik dampak dari tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat adat yang kemudian konfliknya membesar dan melebar. Saya pikir ini yang harus bisa kita pikirkan bersama, kita tanamkan sehingga masing-masing pihak punya upaya ya, dan benar-benar melihat bagaimana dampak dari terebutnya hak-hak masyarakat adat di Kinipan. Dan film itu juga menunjukkan bagaimana perjuangan ini bukan perjuangan sekelompok orang saja, bukan perjuangan, tapi perjuangan bersama gitu. Menunjukkan bahwa ini masuk ke sendi-sendi atau ruang-ruang lain, dampaknya ke perempuan, dampaknya ke kehidupan anak cucu ke depan. Dan saya pikir semua punya tujuan yang sama, tinggal mari kita duduk bersama benar-benar punya niat gitu. Ini sampai Pak Buhing juga mempertanyakan kembali di akhir statementnya, sebenarnya pemerintah daerah punya niat atau enggak. Kita semua sepakat ada bottleneck di situ, ada masalah di situ di pemerintah daerah, entah itu di komunikasinya atau mungkin memang di niatnya, atau tadi dalam bahasanya Ibu Heri Mariati ada kepentingan lain, kepentingan yang mungkin nggak bisa disebut di sini, yang mungkin sedikit politis. Saya pikir teman-teman ini terima kasih untuk teman-teman CPO Borneo. Terima kasih juga untuk para narasumber, Pak Wilson, Ibu Heri Mariati, Pak Muhammad Said terutama di Jakarta, Pak Effendi Buhing, lalu ada Pak Matius, Sekretaris DLH. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih para narasumber. Mohon maaf saya sebagai moderator mungkin ada salah kata atau salah paham. Dan saya berharap ini ke depan bisa berlanjut diskusi-diskusi ini dan bisa banyak membantu mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Udah ya, ditutup. Oh iya, ada satu yang hampir saya lupa. Jadi teman-teman Kinipan, masyarakat Kinipan dan juga teman-teman pendamping koalisi dan CPO Borneo itu membuat sebuah petisi. Petisi ini untuk mempercepat desakan dan juga dorongan untuk mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat Laman Kinipan juga hutan adatnya. Nanti kita petisi ini akan di launching dan linknya akan dibagikan ke teman-teman. Mohon supaya ini bisa ditanggapi, direspon dan ditandatangani supaya kalau perlu disebarluaskan supaya petisi ini bisa paling tidak sedikit banyak memberikan dorongan ke pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lamandau untuk bisa mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat. Saya kira gitu ya, Binar ya. Silakan. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita semua. Silakan Pak, kita kembali sebelum saya berikan ke Binar. Baik, di situ aja udah bisa kembali. Oke. Ya.
selesai diskusi. Baik, demikian acara launching film Perempuan Penjaga Laman Kinipan dan talk show Kinipan dalam dilema pengakuan NHA. Terima kasih pada seluruh narasumber dan peserta yang telah hadir dan mengikuti jalannya acara. Saya selaku MC dan beserta seluruh tim Sek All Borneo, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi hari ini trial and error, kami semua belajar bagaimana tidak mudahnya melakukan live streaming hybrid. Tapi terima kasih buat kesabaran setiap peserta baik secara online maupun secara offline. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kawan-kawan yang offline di tempat ini mungkin bisa kita makan siang bersama dulu sebelum pulang masing-masing ke rumahnya. Yang online bisa makan di rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak dan terima kasih juga bukan Pak Said dan juga Pak Buing yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak dan terima kasih sudah bersabar dengan segala kekurangan kami. Terima kasih Pak.